Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya semua orang kenal deh. Pisang. Iya, buah sejuta umat ya. Betul. Dan materi yang Anda kumpulkan ini, wah menarik banget. Fokusnya itu gimana pisang yang sering kita anggap biasa aja, ternyata bisa jadi semacam obat alami gitu ya. Buat susah tidur, terus juga buat sembelit. Benar sekali. Pisang ini kan emang gudangnya nutrisi ya. Sumber Anda itu rinci banget. Ada vitamin, magnesium, antioksidan juga buat lawan penuaan. Terus potasiumnya tuh loh, tinggi. Tinggi ya, berapa itu kira-kira? Sekitar 420 mg per buah ukuran sedang. Itu penting buat tekanan darah, bahkan katanya bisa nurunin resiko stroke. Plus, ya sumber energi cepat yang alami. Tapi yang bikin beda pembahasan kita kali ini dan ini yang saya suka dari materinya, itu fokus ke kombinasinya. Nah, itu dia. Materi Anda bilang kalau efek pisang itu bisa beda banget tergantung dimakan bareng apa. Bisa jadi obat kuat, tapi kalau salah pasangannya, ya efeknya mungkin nggak maksimal atau malah kebalikannya. Tepat. Jadi misi kita nih membedah kombinasi-kombinasi ini, ngerti kenapa kok bisa begitu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yang buat tidur nyenyak itu. Sip. Kombinasi pertama yang di-highlight itu pisang dan telur. Disebutnya kombinasi fantastis. Katanya sih bisa nyerang 3 akar masalah insomnia sekaligus. Hah? 3 masalah? Kedengerannya hebat banget itu. Gimana caranya? Gimana mekanismenya menurut sumber ini? Oke, jadi mekanisme pertama itu buat nenangin saraf sama neken hormon stres, kortisol, terutama pas malam. Kortisol ya? Hormon stres yang terkenal itu. Iya, tapi perannya kompleks sebenarnya. Kalau pagi, kortisol itu justru bagus, bikin kita melek, waspada, kayak efek ngopi gitu. Penting juga buat gula darah, buat ngeredam peradangan. Oh, jadi nggak selamanya jahat ya? Tapi kalau malam jadi masalah gitu. Nah, persis. Kalau kadar kortisol tinggi pas malam, itu ibaratnya kayak ada lampu terang di otak pas kita mau tidur. Bikin otak aktif terus, dan yang lebih parah, ngehambat produksi melatonin. Hormon tidur kita itu ya? Betul. Nah, disinilah pisang sama telur masuk. Pisang kan kaya magnesium. Itu bantu nenangin sistem saraf, termasuk detak jantung yang mungkin kenceng karena stres. Oke. Terus telur, dia nyumbang vitamin B6. Ini juga dikenal bisa ngeredain gelisah, bikin saraf lebih stabil. Jadi kombinasi keduanya ini bantu nurunin level kortisol yang nggak kita pengen pas mau tidur. Oke, itu satu. Menenangkan saraf, tekan kortisol. Terus, masalah kedua yang sering dialami orang kan? Lapar tengah malam tapi takut makan berat. Gimana? Nah, ini dia solusinya. Pisang sama telur itu relatif gampang dicerna, kalorinya juga nggak gede-gede amat. Jadi aman dimakan sebelum tidur, nggak bikin begah atau khawatir berat badan naik. Praktis ya. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar kenyang. Keduanya itu kayak triptofan. Triptofan. Ini yang sering disebut-sebut ada di kalkun itu bukan sih? Yang bikin ngantuk habis makan? Hahaha, iya betul. Asam amino itu. Triptofan itu bahan baku utama buat tubuh kita bikin melatonin. Oh, nah, disinilah kerennya kombinasi pisang telur. Vitamin B6 yang banyak di telur, itu fungsinya kayak kunci atau kofaktor enzim gitu. Kunci maksudnya? Jadi tubuh perlu B6 ini buat ngubah triptofan, mau dari pisang, mau dari telurnya sendiri jadi melatonin. Tanpa B6 yang cukup, proses konversi ini jadi lambat, nggak efisien. Oh gitu. Jadi B6 dari telur itu kayak katalisator ya, buat ngebuka potensi triptofan dari pisang jadi melatonin. Kalau nggak ada, ya kurang optimal. Wah, menarik banget ini. Terus manfaat ketiga dari duo ini apa lagi? Manfaat ketiga itu relaksasi otot. Banyak orang, apalagi makin tua ya, sering kebangun gara-gara kram kaki atau paha pas tidur. Sakit banget itu kan? Aduh, iya. Sering dengar keluhan itu. Nah, magnesium dalam pisang lagi-lagi berperan. Dikenal bisa bantu ngurangin frekuensi sama intensitas kram otot. Sementara itu, protein berkualitas dari telur bantu perbaikan sama penguatan jaringan otot. Otot yang sehat lebih kecil kemungkinannya buat kram. Wah, lengkap banget ya paketnya. Dari nenangin pikiran, kortisol, dukung hormon tidur, melatonin, sampai relaksasi otot, magnesium dan protein. Keren. Sumber Anda bahkan kasih resep praktis ya. Roti pisang telur tanpa tepung. Iya, gampang banget itu. Cocok buat cemilan malam. Bahannya cuma 2 pisang matang, ditekankan makin matang makin manis, jadi nggak perlu gula tambahan. Terus 2 telur, 50 gram tepung almond, sama sejumput garam. Tepung almond buat apa tuh?
Buat tekstur, rasa, sama nambah magnesium juga sedikit. Cara buatnya juga super simple. Pisangnya dihancurin aja, mau halus atau kasar terserah selera, campur semua bahan, aduk rata. Terus? Tuang ke wadah tahan panas yang udah dilapis kertas roti, terus masukin microwave sekitar 5 menitan, udah jadi. Cemilan pengantar tidur yang ngenyangin tapi ringan. Oke, menarik dicoba itu. Nah, dari pisang telur yang fokusnya ke kortisol dan relaksasi, kita pindah ke pendekatan lain buat tidur nyenyak yang juga dibahas di materi Anda. Teh fermentasi pisang. Ini kayaknya lewat jalur hormon kebahagiaan ya, serotonin? Betul. Pendekatan ini nyasarnya ke fakta biologis kalau produksi melatonin alami kita itu nurun seiring umur. Oh iya, Iya, sumbernya bilang penurunannya bisa sampai 50% loh pas usia 50-an dibanding pas muda. Terus nurun lagi pas 70-an. Ini salah satu alasan kenapa gangguan tidur lebih umum di lansia. wah cukup signifikan ya penurunannya. Tapi katanya kalau kadar serotonin cukup, bisa bantu. Gimana hubungannya? Hubungannya itu langsung banget secara biokimia. Jadi pas kondisi gelap, tubuh kita itu ngubah serotonin jadi melatonin. Ah, Makanya namanya mirip kan, melatonin itu konon dari kata Yunani melas, gelap, sama serotonin. Ini juga ngejelasin kenapa orang depresi yang seringkali serotoninnya rendah juga sering banget kena insomnia, kayak dua sisi koin gitu. pantesan. Mood sama tidur itu emang nyambung banget ya ternyata. Oke, terus gimana cara naikin serotonin alami? Apalagi kalau cuaca lagi nggak enak, jarang keluar rumah gitu kan. Sumber Anda nyaranin madu ya? Malah disebut sinar matahari yang bisa dimakan. Istilahnya unik. Haha, ya puitis ya. Tapi ada logikanya juga sih. Sedikit madu sebelum tidur itu menurut sumber ini punya beberapa potensi manfaat. Pertama, glukosa dari madu bisa kasih energi stabil buat otak pas tidur ringan. Jadi nggak gampang kebangun gara-gara gula darah drop. Oke, Kedua, madu itu katanya bisa stimulasi hormon pertumbuhan pas tidur, yang penting buat perbaikan sel. Ketiga, ini mungkin konteks tradisional ya. Madu bisa netralin sifat dingin pisang. Terus ada tiamin B1 juga di madu, bantu lawan capek yang bisa ganggu tidur. banyak juga ya manfaatnya. Nah, ada tips spesifik nih soal pisangnya buat teh fermentasi ini. Pakai pisang yang udah ada bintik hitamnya. Kenapa justru yang berbintik? Bukannya itu tandanya udah mau jelek ya? Nah, justru kebalikannya, menurut sumber ini. Bintik hitam itu tanda pisang udah di puncak kematangannya, masa keemasannya lah istilahnya. Masa keemasan. Iya, pas tahap ini patinya udah banyak berubah jadi gula sederhana, jadi lebih manis, lebih gampang dicerna. Lebih penting lagi, kandungan antioksidannya naik drastis. Sumber Anda malah bilang potensi ningkatin imun bisa 8 kali lipat, efek anti kankernya juga lebih kuat dibanding pisang ijo atau kuning mulus. Wow, jadi bintik hitam itu bukan tanda busuk, tapi justru puncak manfaatnya ya. Oke, poin penting ini. Tapi ada peringatan keras juga nih, jauhi layar HP sebelum tidur. Ini krusial banget, namanya sleep hygiene, kebersihan tidur. Sumber Anda ngutip riset yang nunjukin cahaya biru dari layar itu bisa nunda pelepasan melatonin sampai 30 menit, terus ngurangin konsentrasinya hampir setengahnya. Waduh, Jadi ya, percuma minum ramuan peningkat melatonin kalau kita sabotase sendiri pakai main HP di kasur. bener banget, sia-sia usahanya ya. Nah, terus resep teh fermentasi pisangnya sendiri gimana? Detail banget kayaknya di materi Anda. Iya, ini agak unik. Bahannya 3 pisang matang yang berbintik tadi ya. Madu beratnya sama kayak pisang sama toples kaca. Pisangnya dipotong-potong, terus ada langgah unik nih. Kerok bagian dalam kulit pisang yang putih berserat itu. Ah, kulitnya dikerok? Buat apa? Katanya bagian itu kayak polifenol. Nah, campurin potongan pisang sama kerokan kulit tadi dengan madu di toples. Kenapa madu? Lebih disaranin dari gula, karena katanya fermentasinya lebih cepat dan nambah nutrisi juga. Wah, sampai kulit dalamnya dimanfaatin ya. Terus difermentasiin gimana? Toplesnya ditutup, simpan di suhu ruang, tempat gelap, selama 3 hari. Tiap hari ada 2 ritual penting. Buka tutupnya sebentar buat keluarin gas fermentasi, CO2 itu kan. Terus aduk atau balik toplesnya biar fermentasinya rata. Oke, 3 hari ya. Terus setelah itu? Setelah 3 hari, saring cairannya. Nah, ekstrak cairannya ini yang disimpan di kulkas. Minumnya, 1-2 sendok teh ekstrak dicampur air hangat, diminum sebelum tidur. Menarik prosesnya. Agak butuh usaha dikit ya, tapi kayaknya menarik dicoba. Oke, setelah urusan tidur, sumber Anda bahas soal pencernaan juga, masalah sejuta umat.
sembelit. Kali ini pisang dipasangin sama oat. Betul. Oat kan emang udah terkenal banget ya sumber serat. Katanya seratnya 5 kali lebih banyak dari beras merah. Wah, banyak juga ya. Nah, kombinasi pisang sama oat ini pinter karena dia nyajiin dua jenis serat yang kerjanya barengan. Oat itu kayak serat larut air, terutama beta-glukan. Ini kayak spons gitu di usus, nyerap air, bikin gel, jadi tinja lebih lunak, lebih licin keluarnya. Oke, oat bikin lunak. Sementara pisang matang, itu kayak serat tidak larut air. Serat ini nggak nyerap air, tapi dia nambah bulk atau volume ke tinja. Volume yang lebih gede ini ngerangsang dinding usus buat gerak, peristaltik, jadi ngedorong isinya keluar. Jadi oat melembutkan, pisang mendorong. Kerjasama tim yang bagus ya buat melancarkan BAB. Tapi, ada catatan penting soal jenis pisangnya kan buat ini? Penting banget. Untuk ngatasin sembelit, sumber ini nekenin banget buat hindari pisang yang masih ijo atau kurang mateng. Oh, jangan yang ijo. Kenapa? Pisang ijo itu banyak taninnya, zat sepat kayak di kesemek mentah gitu. Nah, tanin ini malah bisa ngelambatin gerakan usus, nyerap cairan juga. Akibatnya, malah bisa bikin sembelit tambah parah buat sebagian orang. Jadi pilihnya pisang yang udah kuning mateng atau malah yang berbintik tadi. Oke, jadi buat sembelit pisang ijo malah nggak bagus ya. Terus gunanya pisang ijo apa dong? Masak dibuang. Nah, ini dia pentingnya konteks. Pisang ijo itu justru bagus banget buat tujuan lain. Misalnya buat Anda yang lagi diet atau perlu ngontrol gula darah kayak penderita diabetes. Oh ya, gimana tuh? Pisang ijo itu kayak pati resisten. Ini jenis karbohidrat baik yang tahan dicerna di usus kecil, jadi nggak cepet diubah jadi gula darah. Makanya nggak bikin gula darah melonjak drastis. Plus, pati resisten ini jadi makanan, prebiotik, buat bakteri baik di usus besar kita. Makanan buat bakteri baik? Iya, kesehatan mikrobioma usus kan penting banget buat cegah macam-macam penyakit, dari diabetes, obesitas, sampai kanker usus. Jadi penting banget pilih pisang sesuai kebutuhan ya. Bener banget. Nggak bisa dipukul rata ya. Nah, sumber ini juga kasih resep praktis lagi kan? Shake pisang oat, kedengarannya simpel dan ngenyangin nih. Betul, bahannya gampang. 1 pisang mateng, ingat buat sembelit ya. 40 gram oatmeal, 200 ml cairan, bisa susu sapi, susu kedelai, atau air putih aja kalau sensitif laktosa. Terus segenggam kacang-kacangan. Ini opsional tapi bagus. Kacang apa aja misalnya? Almond, kenari, atau chia seed juga bisa. Nah, disaranin rendam dulu oatmealnya di cairan sekitar 10 menit biar agak lunak. Abis itu tinggal blender semua bahan. Kacang itu nambah serat, protein, sama lemak sehat yang juga bantu pencernaan loh. Kalau suka manis bisa tambah madu dikit. Wah, praktis ya buat sarapan atau pas butuh energi cepat. Oke, sebelum kita simpulkan nih, ada satu peringatan umum yang penting banget kita ingat dari materi Anda. Iya, ini soal kandungan kalium pisang yang tinggi itu. Buat kebanyakan orang sih bagus ya, buat jantung, tekanan darah. Tapi, buat orang dengan penyakit ginjal kronis, ini perlu hati-hati. Kenapa tuh? Ginjal mereka kan fungsinya udah menurun, jadi susah buat buang kelebihan kalium dari tubuh. Kalau kalium numpuk, namanya hiperkalemia, itu bisa bahaya, terutama buat irama jantung. Oh, bahaya juga ya? Jadi intinya sih, kalau Anda punya kondisi ginjal atau kondisi medis lain, selalu lebih bijak buat ngobrol dulu sama dokter atau ahli gizi sebelum rutin makan banyak pisang atau nyobain resep-resep ini secara intensif. Oke, dicatat. Selalu konsultasi dulu kalau ada kondisi khusus. Nah, setelah kita kupas tuntas nih, apa aja poin-poin kunci yang bisa kita ambil? Sumber yang Anda kumpulin ini kan nunjukin setidaknya 3 kombinasi obat kuat dari pisang ya? Iya, pertama roti pisang telur buat tidur lewat relaksasi saraf, otot, plus dukungan melatonin. Kedua, teh fermentasi pisang pakai madu, ini lewat jalur serotonin, plus ada manfaat fermentasinya. Ketiga, shake pisang oat buat lawan sembelit pakai kombinasi serat larut dan tak larut. Dan ada 2 tips praktis yang kayaknya penting banget diingat ya. Soal milih pisangnya. Betul. Pilih yang berbintik hitam buat manfaat optimal di resep tidur dan sembelit. Kecuali kalau fokusnya buat ngontrol gula darah, nah baru pilih yang hijau. Terus, jangan remehin bagian dalam kulit pisang pas bikin teh fermentasi, soalnya kaya polifenol. Jadi, cara kita makan pisang, temennya di piring kita, sama tingkat matengnya itu ternyata ngaruh banget ya ke manfaatnya. Ini benar-benar ngasih perspektif baru soal buah yang umum banget ini. Mungkin ada di antara resep tadi yang menarik buat Anda coba di rumah.
Yang paling bikin saya mikir itu gimana satu buah simpel kayak pisang bisa punya kepribadian beda-beda gitu ya, tergantung matengnya sama pasangannya. Ini bener-bener bikin kita jadi pengen lebih ngerti apa yang kita makan. Iya, bener banget. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda yang dengerin. Selain kombinasi sama telur, madu atau oat yang udah kita bahas tadi, pernah nggak Anda nemu atau nyoba sendiri cara unik lain makan pisang yang ternyata ngasih efek nggak terduga? Entah buat kesehatan, energi, atau mungkin mood Anda. Sesuatu buat direnungkan dari pengalaman pribadi Anda masing-masing.